dan jaga jarak, Jarak sudah ini sudah. cuci tangan, tangan, ya. pakai masker dan sebagainya. Mbak, di acara saya ini di Pas Oi ada sesi akhir-akhir seperti ini meminta narasumber tamu saya untuk menyanyikan salah satu lagunya Bang Iwan yang paling Anda sukai. Pasti apalagi di penyanyi sebenarnya, teman-teman penyanyi vokalis ini. Mbak, ada nggak lagunya Bang Iwan yang paling sampean sukai? Tolong dong sedikit, kita mau dengar satu bait, dua bait. Monggo. Suaranya gak enak. Nggak masalah, bukan itu permasalahan di acara saya. Tidak perlu penyanyi, tapi yang penting suka lagunya Bang Iwan. Lagunya Bang Iwan yang saya suka Ibu. Silakan, Ya. silakan. Loh. Satu dua bait. Saya paksa pasti. Saya paksa. Walau bajuku dekil, tapi ku tak gokil. Walau celanaku lusuh, tapi bukan perusuh. Walau otak tak pintar, tapi ku punya nalar. Musuh aku tak punya teman 1000 kurang. Oi. Ketemu lagi di channel YouTube saya bersama Pak Daeng di acara Pas Oi. Kali ini kita akan bertemu dengan salah seorang teman dari anggota Oi Polusi. Dia adalah penggiat sampah. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Oi. Mbak, Ya. kita kan sama-sama di Oi ya. Sejak kapan dengan di Oi? Dari tahun 2003. Dulunya kenalnya pas ada OI Raya. Ya kebetulan OI Raya itu ada saudaranya suami ya, Mas Duki ya. Itu akhirnya kita tahu lah di sana itu OI seperti apa. Akhirnya kita mau bikin kayak gitu, bikin OI yaitu OI Polusi yang kebetulan posisinya pas persis di daerah sekitar pabrik petrokimia yang di situ kan banyak polusi. Jadi ambil nama polusi itu karena kita sekitar dari pabrik itu. Oh iya. Jadi artinya pada saat itu masuk di Oi atau memang suka lagu-lagunya Iwan Fals atau bagaimana? Sebenarnya untuk Iwan Fals sudah tahu ya dari dulu, cuman untuk masuk ke OI-nya aslinya bukan dari Iwan Falsnya, tapi saya tahu dari isi dari organisasinya. Jadi kegiatan yang ada di organisasinya seperti itu. Artinya bagus-bagus ya, Ya. dengan program-program Iya, yang program-program ada. yang ada di OI. Oh iya. Karena di situ ada sosialnya juga, itu kan bidang yang saya sukai dari dulu. Ada seni juga. Seni ya, sopan ya. Iya. Sopan ya. Artinya lebih kepada kegiatannya ya. Iya, kegiatannya. Mbak, sebelum kita lanjutkan ini, kita izin dulu untuk membuka masker. Oh, gitu. Ya. Ya, boleh. Kita izin dulu ya membuka masker Biar lebih kenal ya. karena kita harus lihat wajahnya dan kita mengobrolkan terus apa yang akan kita ngobrolkan nanti tentang sampah. Jadi untuk hal ini kita akan mencoba kembali mengungkap
bagaimana sampah itu dalam problemanya dan solusinya. Jadi awal mula kita adanya bank sampah itu gini, jadi ada kayak semacam penyuluhan ya yang sering kita datangi di kelurahan atau di daerah-daerah itu saya sering diundang seperti itu. Jadi kita itu dikasih pengertian bahwa memang benar manusia itu penghasil sampah terbanyak, penghasil sampah lah, produksi lah hitungannya. Setiap hari orang itu pasti menghasilkan sampah, sedangkan yang terolah pun sedikit. Nah, kalau manusia semuanya tidak peduli akan sampah, saya yakin sampah pasti menumpuk. Dan sekarang masalahnya adalah tempat pembuangan sampah itu sudah terbatas. Jadi makanya ada bank sampah supaya ada pengelolaan sampah di situ, biar tidak terlalu banyak sampah yang dibuang. Memulai kegiatan ini di awal-awal sejak berapa tahun yang lalu, Mbak? Dari tahun 2007. Iya, dari pada saat itu ada di Gresik ada bank sampah awal itu di Rumo Meduran, Meduran. Nah, itu bank sampah pertama yang ada di wilayah sini ya. Jadi itu acuan pertama. Jadi kok ada bank sampah ya kayak gitu. Jadi kok itu bank itu apa yang dikerjakan, itu apa kayak gitu. Kita jadi tahu oh ternyata bank sampah itu fungsinya seperti ini, kayak gini. Nah, itu jadi inspirasi ya kayak gitu. Pak RT-nya juga pada saat itu mengadakan program seperti itu. Ya kebetulan di sini ada lahan kosong, ini lahan yang tidak digunakan, yang biasanya hanya untuk area lewat untuk ke makam, terus hanya dimanfaatkan untuk apa? Kayak pembuangan sampah kayak seperti itu, eman. Jadi kalau bisa ya dimanfaatkan untuk yang menguntungkan, untuk lingkungan juga. Mbak, kegiatan yang sampean laksanakan pada beberapa tahun ini, pasnya itu sudah berapa tahun sih kegiatan-kegiatan seperti ini? Untuk bank sampah yang ada di sini didirikan dari 3 tahun yang lalu, mau ke 4 tahun. Jadi untuk kegiatan setiap hari, tidak setiap hari, saya 1 minggu itu 2 kali. Jadi ada harinya, hari Rabu sama hari Sabtu. Jadi nasabah dikasih waktu nabungnya hari Rabu sama hari Sabtu itu. Tinggal pilih aja harinya, pokoknya kalau samanya sudah terkumpul, monggo bisa nabung. Kenapa harus 2 minggu? Karena supaya 1 minggu 2 kali, karena orang itu enggak ada tempat untuk nyimpen sampahnya itu. Kegiatan yang seperti ini ada support dari kepala RT atau ketua RT atau ketua RW enggak di sini, kelurahan atau bagaimana? Ya ini justru programnya RT awalnya. Jadi Pak RT-nya pas waktu itu pembaruan ya, itu bikin program memang mau bikin bank sampah karena lihat manfaat bank sampah itu tadi. Jadi akhirnya kebetulan ada lahan kosong ya, itu terus dibangun itu. Akhirnya dibentuklah kader bank sampah. Yang awalnya ngambil kader bank sampahnya dari kader lingkungan dulu. Jadi kebetulan kader lingkungan maksudnya lingkungan sekitar ini aja? Iya, jadi ada sendiri kader lingkungan. Kader lingkungan itu yang tugasnya mengurus semua masalah lingkungan, dari sanitasinya, dari penghijauannya, dan dari persampahannya. Itulah yang terlibat di dalam kegiatan ini ya? Iya, itulah yang terlibat di sini. Makanya bisa kita namakan kader lingkungan. Kader lingkungan dari RT 3 RW 5. Masyarakat sekitar itu supportnya bagus ya? Ya alhamdulillah. Jadi kalau enggak support pasti enggak ada nasabah dong. Iya. Nah, kita sudah ada banyak nasabah, mungkin 120-an nasabah. Cuman yang aktif juga tidak sejumlah itu. Yang aktifnya juga banyak tapi tidak sejumlah yang. Karena kita lingkupnya masih lingkup RT.
di Telogopojo ini sudah banyak sekarang bank sampahnya. Sekarang ada 11 bank sampah. Jadi setiap di kelurahan Kelurahan Telogopojo awalnya masih umur 1 tahun. Kecamatan Gresik Gresik, ya. ya. Awalnya masih ini bank sampah Pojok Asri ini pertama kali yang berdiri di Telogopojo. Setelah umur 3 tahun baru ada, sekarang sudah ada 11 bank sampah. Tapi di awal-awalnya itu memang untuk memulai itu agak-agak susah memang untuk membangun hal-hal seperti ini ya, karena apa sih sebenarnya itu sampah? Kok di dalam sebuah lingkungan yang seperti ini masa mau dikumpulkan sampah seperti, ada nggak seperti itu? Awal-awal Pro kontra lah istilahnya ya. ya, kalau pro kontra dari pasti. warga. Nah, cuman takutnya nanti lu kok ada bank sampah di sini, nanti lah bau atau apa kayak gitu. Awal-awalnya kayak gitu. Bagaimana mencoba untuk meluluhkan hati mereka sehingga dia bisa menerima hal seperti ini? Kita sosialisasi. Jadi sebelum kita buka bank sampahnya, kita ke PKK menjelaskan bahwa bank sampah itu seperti ini, kayak gini. Jadi kita sosialisasinya ke sebelah dulu, sebelah dari RT kita terus ke sebelah RT. Karena nasabah yang bisa dicakup di sini adalah sebelah kayak gitu. RT sebelah dan RT sebelah. Jadi sementara untuk nasabahnya kita ngambil yang dekat-dekat dulu karena kita belum punya armada untuk ngambil yang jauh. Oh ya Mbak, kemarin itu memang pernah ya saya dengar juga, makanya saya mencoba hari ini untuk berbicara masalah sampah ini. Yang kebetulan memang saya kenal sampean itu kurang lebih 17 tahun sama teman-teman polusi. Jadi begini Mbak, kegiatan sampah ini, itu sampah ini sebenarnya diambil dari mana sih? Kalau sampah diambil dari warga sekitar sini. Jadi nasabahnya kan dari warga sekitar sini. Ada yang kita ngambil, ada yang mereka datang sendiri. Awal-awal ada yang ngambil. Lingkungan RT, RW, desa. Sebenarnya boleh siapa saja yang nabung di sini. Cuman kebetulan sekarang kan sudah banyak yang nabung, sudah banyak bank sampah di wilayah kita. Jadi ada daerah sendiri kan sudah punya bank sampah. Jadi mereka kan milih yang lebih dekat. Dulunya sampai kelurahan. Jadi ada yang ngambil, petugasnya ada yang ngambil. Ada petugas kita dari sininya ada petugas yang ngambil, tapi tidak banyak yang diambil. Banyak warga yang langsung setor ke sini. Tadi Mbak Inklusi tadi ngomong masalah armada. Iya. Ada nggak cita-cita ke sana untuk beli armada supaya menggampangkan transportasi nantinya? Ini sebenarnya sudah pengajuan ke DLH juga, ke Petrokimia juga, tapi karena kemarin terkendala COVID kalau tidak salah ya, jadi ya itu berhenti. Mungkin belum ada respon yang dari situnya. Kita pengajuan. Untuk masalah itu ditimbang ya di kilo, Iya. Terus harganya itu memang macam-macam ya Mbak ya, mungkin karena harga sering berubah ya. Iya, berubah. Bisa nggak, ini bukan rahasia ya, Iya. bisa nggak kalau umpamanya sampah begini segini sekilo, sampah begini segini sekilo, Iya. 2-3 macam lah mungkin. Kalau di tempat sini kita ngambilnya sekitar 20% dari harga pengepul. Jadi kalau misalnya pokoknya kita tidak mau ngepas ya, soalnya ya ini jaga-jaga kalau waktu pas kita setor harganya turun. Jadi kita 3 bulan sekali kan setor. Nah, waktu bisa saja kayak kemarin kayak COVID itu waktunya harganya bagus. Nah, pas waktu setor waktu COVID itu kan jadi harganya turun drastis, tapi kita tidak ngalami rugi, hanya ngepres saja kayak gitu. Jadi jaga-jaga. Jadi kita harganya nggak ambil keuntungannya, nggak ngepres. Jaga-jaga untuk ya itu kalau masalah ada yang turun, kalau naik ya rezeki kita gitu. Jadi nanti ada keuntungan itu bisa disimpan untuk bank sampah. Dia masuk bank sampah, nanti uangnya masuk kas. Mbak,
eh, ini kan berproses ya, terus ada istilah menabung dari anggota atau nasabah ya. Ada nggak semacam buku yang bagi nasabah itu yang dibawa atau yang disimpan dari kelompok ini? Oh iya, ini semua saya tunjukkan. Ya, namanya juga bank sampah ya, sama seperti kayak bank-bank gitu ya. Jadi kita ben keren ngono loh Mas. Nah, jadi ini tuh ada buku tabungannya. Ini teman-teman Iya, teman-teman ada yang tabungannya lain ya di kayak gini seluruh ya. Indonesia yang sempat menonton ini. Iya, ini Ini ada tabungannya. Di sini juga ada tabungannya. petunjuk-petunjuknya. Nah, di sini juga Ini dijelaskan. uangnya banyak loh, uangnya sampah banyak ini loh, saldonya banyak. ini berapa ini? Banyak 44.000. ini. Mudah-mudahan naik haji semua ya. Amin. Ya, ini jadi ada di sini ada tulisannya, ada koran, kardus, duplek, plastik, botol, gelas, ya semuanya dia ditulis di sini. Jadi kalau dia nabungnya kardus ya ditulis kardus. Dengan Ini- angka rupiah ya. Iya, jadi kilo dan rupiahnya juga. Ini juga ada kilo dan rupiahnya. Jadi nanti totalnya kayak gini. Nah, untuk pengambilannya nanti ada setahun sekali di sini. Kebetulan ngambilnya pas waktu mau Lebaran. Jadi pas Artinya di puasa. bulan puasa itu ya. Iya, jadi Hasilnya lumayan ya Mbak ya. tergantung mereka nabungnya banyak atau tidak. Iya. Kayak gitu. Banyak menabung, banyak yang didapat. Iya, Ya. jadi Benar-benar. ada semangat gitu ya. Oh, ternyata sampah itu bisa menghasilkan uang daripada dibuang. Ternyata kalau dikumpulkan ya banyak juga. Nah, Mbak, Kayak gitu. kita kan sama-sama OI ya. Iya. Sampai hari ini teman-teman OI, teman-teman yang lain, pertanyaan saya, Iya. Mbak, seumpamanya ada teman-teman dari luar Gresik atau luar Jawa Timur ya, mau belajar bagaimana sih pengelolaan sampah itu yang seperti yang Mbak kelola, bisa nggak? Boleh, bisa karena sampah itu masalah dunia ya, masalah dunia. Jadi harus dipelajari orang sedunia memangnya ya. Jadi kita terbuka, monggo siapa saja yang pengen belajar monggo. Jadi saya senang kalau semua orang tahu akan pengelolaan bank sampah. Just kayak gitu. Iya. Kan kalau bisa ini makanya saya pakai baju OI ini ya. Karena saya juga anggota OI dan Ini OI lama iya, ini. OI Lama. polusi. Polusi, memang OI polusi. OI polusi. Jadi ini supaya saya pengennya nih polusi pemuda-pemuda OI ya, kalau bisa masalah sampah juga diperhatikan, masalah lingkungan. Jadi tidak hanya memperhatikan Jangan membuang sampah sembarangan. intinya pedulilah terhadap lingkungan kayak gitu. Tidak hanya sampah kering atau semuanya lah, kalau bisa masalah lingkungan juga diperhatikan oleh OI. Mbak, tentang sampah, apa keinginan berikutnya tentang agak lebih di atas daripada apa yang sampai capai hari ini tentang kelompok ini? Kelompok bank sampah. Iya, apa Saya, cita-cita yang saya belum pengen- digapai lah istilahnya? Iya, kalau bisa itu cita-cita 0% sampah. Jadi semua sampah yang ada di Sekitar kita. kita itu terkelola semua. Jadi 0 sampah. Kayak gitu. Tidak ada sampah sekali yang terbuang. Jadi semua terkelola. Jadi bisa 0 sampah. Tidak ada sampah yang tercecer sekali sedikit. Nah, pun. ini teman-teman pesannya Mbak Impus. Nah, Teman kita 0 sampah. 0 sampah. Jangan ada sampah di rumah, langsung buang. Jangan mengotori lingkungan. Gitu. Tentang OI. Masih suka di OI? Masih, kalau untuk di OI masih suka. Cuman untuk kegiatannya agak berkurang. Karena kenapa? Karena di sini saya juga kadernya lingkungan yang banyak dibutuhkan di lingkungan saya. Jadi untuk kesananya biasanya kadang kurang ada waktu. Tapi akhir-akhir ini ketika ada acara di OI, ikut-ikut kok saya lihat. Iya ikut tapi tidak seberapa. Ya haruslah, Ya. izinlah sama
suami, terus main-main ke sana. Kan juga kan suami kan juga oi tule. Iya. Kan Mbak, kali ini kan masa pandemi ya. Terus untuk hal-hal yang mengenai kesehatan, apa, jaga jarak, Jarak sudah ini sudah. cuci tangan, tangan, ya. pakai masker dan sebagainya. Mbak, di acara saya ini di Pas Oi ada sesi akhir-akhir seperti ini, meminta narasumber tamu saya untuk menyanyikan salah satu lagunya Bang Iwan yang paling Anda sukai. Pasti apalagi di penyanyi sebenarnya, teman-teman penyanyi vokalis ini. Mbak, ada nggak lagunya Bang Iwan yang paling sampean sukai? Tolong dong sedikit, kita mau dengar satu bait, dua bait. Monggo. Suaranya gak enak. Nggak masalah, bukan itu permasalahan di acara saya. Tidak perlu penyanyi, tapi yang penting suka lagunya Bang Iwan. Lagunya Bang Iwan yang saya suka Ibu. Silakan, Ya. silakan. Loh. Satu dua bait. Saya paksa pasti. Coba. Saya paksa. Ayolah, mau mendengar, teman-teman mau mendengar, tak paksa. Sebisanya ya. Ya sebisanya lah. Aduh, ya apa ya. Enak loh suaranya ini, teman-teman. Ayo. Ya, saya coba, oke. Ayo. Lagu Ibu ya. Iya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah. Wes ngono ae. Ngono ae jarene, begitu aja katanya teman-teman. Siap. Saya terima kasih sekali sama Mbak Impus. Nanti Mbak, saya izin podcast ini kan saya harus munculkan ya. Saya harus karena ini saya bikin memang untuk itu, untuk menyampaikan komunikasi, edukasi dan lain sebagainya. Mbak, kalau ada yang umpamanya mencari nomor telepon sampean dengan hubungan sampah, saya nanti pamit ya Oke, untuk boleh. memberikan nomor kontak jenengan, Boleh. siapa tahu dia bisa Pokoknya diskusi. konsultasinya tentang sampah ya. Ya, Nggak boleh jangan konsultasi yang lain Saya karena nggak udah bisa punya, loh. karena udah punya begitu. Iya. Mbak, terima kasih Oke, banyak di sama-sama. acara Pas Oi ini, perbincangan antara sesama dan seoi. Tonton terus channel YouTube saya Pak Daeng. Kita akan berbincang dengan masalah yang lain di suasana yang lain. Salam Oi. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.